Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا وإخلاصا وقبولا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat walafiat, taufik wal hidayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan dars atau pengajian kita kembali yang masih membahas seputar Al-Quran, keutamaan Al-Quran, yang mana dalam hal ini kita membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam Al-Qutub An-Nawawi nafa'anallahu bi'ulumihi wa barakatihi fid darain. Dan pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan membaca muqaddimahnya kitab At-Tibyan yang ditulis langsung oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan pada pertemuan sekarang kali ini kita sudah masuk di dalam bab awal dari kitab-kitab At-Tibyan. Ila anqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, al-babul awal, bab yang pertama dari kitab At-Tibyan ini. Fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Beberapa pembahasan tentang fadilah Al-Quran, membaca Al-Quran wa hamalatihi, dan menghafalkan Al-Quran. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dan mereka-mereka itu orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat, dan mereka berinfak dari sebagian dari yang kami berikan rezeki kepada mereka, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Tujuannya mereka itu semua yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka hanya mengharapkan perbendaharaan, mereka hanya mengharapkan perniagaan, perbendaharaan yang lantabur, yang tidak akan pernah rusak. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadli, dan Allah menambahkan dari fadl, dari keutamaan-keutamaannya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu maha memberi ampun dan maha disyukuri. Warawina an Utsman bin Affan, dan kami meriwayatkan, Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan warawina an Utsman. Ya, sekali lagi ya, ini bukan berarti Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis ini langsung dari sahabat Utsman bin Affan, enggak, tapi karena ingin meringkas sanadnya, kan kemarin di muqaddimah kitabnya sudah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa beliau berusaha untuk meringkas kitab ini dengan seringkas mungkin. Jadi tidak semua sanadnya disebutkan. Makanya beliau menyatakan warawaina an Utsman bin Affan. Padahal sebenarnya sebelum dari Imam Nawawi ke Sayyidina Utsman itu masih terpaut jauh. Tapi beliau menyebutkan langsung warawaina an Utsman bin Affan, ini ringkas saja. Bahwa di dalam hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Periwayatnya masih ada. Perawi aslinya masih ada, yaitu sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi kalau untuk rijalus sanad, mereka tokoh-tokoh yang ada di sanad itu dari Sayyidina Utsman terus ke tabi'in, terus ke tabi'in, terus sampai Al-Imam An-Nawawi, sehingga An-Nawawi meriwayatkannya, itu sebenarnya masih banyak. Cuma tidak disebutkan oleh beliau karena sekali lagi ikhtisar, beliau hanya ingin meringkas saja. Warawina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis yang sangat masyhur sekali, hadis sahih yang sangat masyhur sekali, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum,
Sebaik-baik di antara kalian, wahai manusia, adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Ini langsung klaim dari Nabi, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah level di mana sudah tidak ada level yang di atasnya lagi. Udah, itu level yang paling baik, yang paling utama. Sebaik-baik manusia itu adalah yang berkhidmah kepada Al-Quran, baik dengan belajar, berjuang untuk mempelajari Al-Quran, dan mengajarkannya. Jadi itu adalah pekerjaan yang paling mulia, amal, aktivitas yang paling mulia menurut Nabi Muhammad, versi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita, apalagi yang kita ragukan dari keutamaan ini? Seseorang yang belajar ngaji Al-Quran, dari yang masih belum bisa membaca Al-Fatihah, kemudian sampai dia bisa membaca Al-Fatihah, kemudian lanjut ke juz 30, kemudian belum lagi dengan tahsinnya, dengan memperbaiki makhorijul huruf, dengan memperbaiki sifatul huruf, sehingga agar dia itu bisa membaca Al-Quran dengan benar, memakai tajwid yang benar. Itu adalah keutamaan yang sudah tidak ada tandingannya lagi. Itu sudah versi, itu adalah klaim dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mengajarkan ngaji juga, itu juga keutamaannya sangat mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari guru ngaji. Oleh karena itu, apabila di antara kita ini, di antara antum, di antara panjenengan-panjenengan, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keutamaan, berikan kesempatan untuk menjadi guru ngaji, mengajarkan Al-Quran walaupun kepada anak-anak kecil, maka jangan sampai kita itu merasa bahwa pekerjaan kita itu hina, pekerjaan kita ini rendah. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Karena justru adalah pekerjaan yang sangat paling mulia di antara pekerjaan-pekerjaan lain. Bahkan, ini bukan hadis ya, ini maqalah dari sahabat ataupun dari tabi'in, wallahu alam. Man utiyal Qur'ana wa dhanna anna ghairahu qad utiya khairan minhu faqad istahqara ma 'azzamahu Allah. Barang siapa yang menyangka, barang siapa yang dikasih Al-Quran, diberi kemuliaan Al-Quran, maksudnya diberi kemuliaan Al-Quran ini, Allah sudah menjadikan kesibukannya itu untuk Al-Quran, baik dengan belajar, ataupun menghafalkan Al-Quran, ataupun mengajarkan Al-Quran. Allah sudah menjadikan kesibukan dia itu dengan Al-Quran, mulia. Akan tetapi, وَظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ قَدْ أُوتِيَ خَيْرًا مِنْهُ. Tapi orang ini menyangka bahwa ada orang lain yang diberikan keutamaan yang lebih dari yang dia kasih. Artinya dia sekarang kesibukannya sudah dengan Al-Quran, aktivitasnya bersama Al-Quran, baik belajar maupun mengajarkannya maupun menghafalkannya. Kemudian dia sempat-sempatnya melihat keluar, melihat orang lain bahwa oh enak ya, orang itu Allah kasih rezeki yang banyak, orang itu berbisnis, orang itu berdagang sehingga punya banyak uang, misal nih. Atau orang itu sudah nikah, orang itu nikah sehingga dia kesibukannya bekerja setelah menikah ataupun dan lain, padahal dia sekarang lagi sedang seandainya saja aku bisa seperti dia ya, jadi merasa seperti, padahal Allah sudah menjadikan kesibukannya sangat mulia sekali, yaitu berkhidmah sama kitabullah, sama Al-Quran. Kemudian dia menyangka seperti itu, maka apa? Faqad istahqara ma 'azzamahu. Maka orang yang seperti ini nih, dia sudah merendahkan dan menghina sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah. Allah memuliakan Al-Quran, Allah mengagungkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini kalamullah. Kemudian dia sudah berkhidmah dengan sebaik-baik kalam, sebaik-baik kitab. Kemudian dia merasa bahwa ada orang lain yang lebih dikasih lebih afdol dari dia. Dia sempat-sempatnya iri sama orang lain. Maka sejatinya seakan-akan dia itu merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Dia merendahkan itu. Makanya hati-hati. Ya, jadi sebaik-baik di antara khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa ashahul kutubi ba'dal Qur'an.
Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari, Imam Bukhari, atau lebih kita kenalnya Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Allazi huwa as-sahul kutub ba'dal Quran. Yang mana kitab Sahihul Bukhari ini merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kenapa? Padahal kitab Sahih Bukhari ini kan karangan manusia, bukan karangan manusia. Ya masalahnya di dalam kitab Sahih Bukhari ini di dalamnya hanya terkandung ribuan hadis, yang mana hadis tersebut rata-rata hadis sahih, hadis yang sanadnya itu jelas, yang levelnya itu udah level hadis yang paling tinggi, hadis sahih. Artinya kalau hadis itu hadis sahih, hadis ini sudah tidak bisa kita ragukan keasliannya, dan kita nggak boleh meragukan bahwa hadis ini itu adalah modal utama, dalil untuk kita beramal. Jadi makanya hadis sahih itu adalah hadis yang levelnya paling tinggi. Lah, kitabnya Al-Imam Al-Bukhari, Sahihul Bukhari, itu adalah kitab yang isinya itu hadis-hadis sahih semua. Bahkan di antara 6 kitab-kitab hadis yang lain, atau lebih kita kenal Al-Kutubus Sittah, Sahih Bukhari itu jauh lebih unggul secara berurutan, Sahih Bukhari kemudian Sahih Muslim. Oleh karena itu para ulama mengklaim bahwa Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih, yang paling kita bisa percaya setelah Al-Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang kedua diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, allazi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Subhanallah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun, dan dia dalam keadaan pandai dalam membaca Al-Qur'an, bacaan Qur'annya bagus, plus dia bisa memahami isi Al-Qur'annya, dia bisa memahami, merenungi, mentadabburi maknanya, karena dia alim, dia pintar, dia paham bahasa Arab, dia paham keilmuan tafsir. Jadi dia membaca Al-Quran, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makharijul hurufnya dijaga, sifatul hurufnya juga, panjang pendeknya, dan dia juga selain itu juga bisa merenungi, mentadabburi Al-Quran, memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka orang yang seperti ini, ya, golongan orang yang seperti ini, ma'as safaratil kiramil bararah, maka kedudukan dan kemuliaannya itu seakan-akan sederajat dengan para malaikat-malaikat yang kiram, mulia, al-bararah, yang mereka itu taat kepada Allah. Jadi orang yang bacaan Qur'annya itu mahir, bacaan Qur'annya itu benar, bacaan Qur'annya itu bagus, plus dia itu bisa memahami maknanya, maka kemuliaannya itu seakan-akan sama seperti kemuliaan malaikat, yang malaikat itu senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, alangkah mulianya orang yang belajar Al-Quran, memaksakan dirinya untuk belajar Al-Quran, dan sehingga dia bisa mahir, sehingga dia bisa mencapai level hafal Quran, bacaan Qurannya bagus, kemudian dia juga bisa mentadabburi, mempelajari Al-Quran, mentadabburi maknanya, maka sudah kemuliaannya, sudah keutamaannya, derajatnya sudah seperti malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u fihi, sementara dia sedikit tersendat-sendat, dia itu agak berat di dalam belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi ada sebagian orang, dan masih banyak pastinya kita lihat di luar sana, mereka yang membaca Al-Qur'an tapi bacaan mereka masih terpatah-patah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya gitu ya. Zalikal kitabul la raiba, masih terpatah-patah artinya. Apalagi, dan ini tidak anak kecil juga, orang tua juga sama aja. Ya, orang tua sekarang dia tua di umurnya saja, tapi banyak di antara mereka yang bacaan Qur'annya masih seperti ini, ya masih terpatah-patah.
Dan kita apresiasi, kita motivasi mereka untuk terus belajar Al-Quran, walaupun karena belajar Al-Quran tidak pandang umur, walaupun dia sudah berumur, sudah bukan anak muda lagi, tapi tetap belajar Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban dan kemuliaan. Dan ini fadilahnya. Bayangin, orang yang membaca Al-Quran, sementara dia masih terpatah-patah, masih tersendat-sendat, wahuwa alaihi syaq, rasanya masih berat untuk membaca Al-Quran, dia tetap mendapatkan pahala. Lahu ajron, dia masih mendapatkan 2 pahala. 2 pahala ini apa? Pahala yang satu, dia membaca Al-Quran. Pahala yang kedua, karena dia masih ada usaha. Walaupun dia masih belum fasih membaca Al-Qurannya, belum lancar, tapi dia setidaknya ada usaha. Berusaha, walaupun bacaan Qurannya masih tersendat-sendat, masih terpatah-patah, tapi dia berusaha. Lah karena usahanya ini, maka dia mendapatkan pahala 2. Pahala membaca Al-Quran dan pahala usaha dia. Nah, sudah, kita butuh dalil apa lagi? Kita butuh alibi apa lagi? Kita masih berusaha mencari alibi agar kita itu tidak belajar Al-Quran. Tidak ada. Jadi jangan sampai di antara kita itu pesimis, minder. Saya tidak bisa membaca Al-Quran sementara umur saya sudah 30, umur saya sudah 40, umur saya sudah 50, tapi masih baru banget memulai belajar Al-Quran. Saya malu sementara mereka yang masih muda, umur 20, umur belasan tahun, banyak yang baca Al-Qur'annya sudah fasih, sudah hafal Al-Qur'an bahkan. Jangan sampai minder, jangan sampai di antara kita ada yang berpikiran seperti itu. Karena tidak ada batasan waktu di dalam belajar Al-Qur'an. Maka orang yang masih mau berusaha belajar membaca Al-Qur'an walaupun dalam keadaan terpatah-patah, itu masih mendapatkan 2 pahala ma'asyiral muslimin. Jadi kita mau meragukan apa lagi? Ini dalilnya sudah. Ya, dalilnya, keutamaannya sudah. Dan nanti kalau sudah mahir membaca Al-Quran, itu sudah bukan mendapatkan 2 pahala lagi, tapi derajatnya sudah, kemuliaannya seperti malaikat. Rawahul Bukhari. Hadis ini sahih. Landasan hadis ini adalah sahih. Ini landasan yang bisa kita pegang erat di dalam belajar Al-Quran agar kita itu terus termotivasi untuk terus jangan capek-capek belajar Al-Quran. Dan bagi yang mengajarkannya jangan capek juga. Lah kalau yang belajar Al-Quran mendapatkan kemuliaan sedemikiannya, yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala sedemikiannya, kemuliaan sedemikiannya, lalu bagaimana dengan yang mengajarkannya dan menyimaknya? Maka jangan sampai apabila di antara kita sekali lagi ada yang Allah sibukkan dengan Al-Quran, aktivitasnya, belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, jangan sampai kita tiba-tiba merasa capek dan merasa pesimis, kemudian kita ingin mencari pekerjaan yang lain. Maka ini sungguh kerugian yang sangat besar sekali. Wa Muslimun wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi fi Sahihaima. Oh, berarti riwayat hadis ini bukan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari saja, tapi juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Ini hadis yang kedua yang berkenaan dengan fadilah belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita sehat walafiat, taufik wal hidayahnya, sehingga kita bisa meneruskan dars atau pengajian kita kembali, masih terus membaca dan membahas seputar kemuliaan-kemuliaan Al-Quran, kemuliaan-kemuliaan membaca Al-Quran, kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran dan mengajarkannya, dan adab-adab yang harus diperhatikan insya Allah di bab-bab selanjutnya. Allahu ta'ala alam bisawab wal afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.